Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya War Febriani dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan membahas tentang konsep pembelajaran electronic learning dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Saya War Febriani sebagai pemateri pertama dan rekan saya Prisma Mutia sebagai pemateri kedua dan Muhammad Sahirullah sebagai pemateri ketiga. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran. Teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni tekno yang berarti sebuah keahlian, logia logos yang berarti sebuah pengetahuan. Menurut istilah, teknologi adalah sarana yang mengacu pada objek benda yang digunakan manusia untuk kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, e-learning merupakan salah satu produk hasil dari teknologi itu sendiri. E-learning adalah pembelajaran berbasis internet yang menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang kini sudah mulai beragam dengan jangkauan yang lebih luas, membuat siswa menjadi lebih efektif dan dinamis dalam pembelajaran karena siswa dapat menjangkau lebih luas lagi ilmu pengetahuan yang akan ia cari melalui internet. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hack dan Ken, menurut mereka, teknologi adalah seperangkat alat yang membantu kita dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi itu sendiri. Yang kedua, menurut Ken, menurut ia, teknologi ialah tidak hanya sebagai sebuah perangkat keras maupun lunak atau bisa kita sebut sebagai software dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, tetapi teknologi merupakan alat kita sebagai alat untuk komunikasi atau untuk menyebarluaskan informasi itu sendiri. Yang ketiga, menurut William Sawyer, teknologi itu menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Selanjutnya, menurut Kamus Oxford, teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya digunakan dalam konteks bisnis dan usaha. Yang kelima, menurut Information Technology Association of America atau ITTA, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhusus pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Selanjutnya adalah hakikat dari teknologi informasi itu sendiri. Teknologi ini sebenarnya sudah populer semenjak tahun 70-an. Teknologi ini sebelumnya dikenal sebagai dengan sebutan nama teknologi komputer atau pengolahan data elektronik, atau kita bisa sebut dengan IDP, Electronic Data Processing, yang pada hakikatnya merupakan seperangkat komputer untuk mengolah data sistem jaringan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan telekomunikasi yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Apa bedanya teknologi informasi dengan teknologi informasi dan komunikasi? Perbedaannya adalah teknologi informasi adalah perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, proses, dan sistem yang digunakan. Ini perlu digarisbawahi, yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berjalan komunikatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup teknologi informasi. Ruang lingkup ini terbagi atas dua. Yang pertama, perangkat keras, yaitu berupa bentuk fisik dari teknologi itu sendiri, seperti memori, printer, keyboard, CPU, dan lain-lain.
Nah, perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja dengan tujuan instruksi tersebut. Teknologi informasi terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, ada teknologi masukan atau output teknologi. Yang kedua, teknologi keluaran atau output. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak atau software. Yang keempat, teknologi penyimpanan, storage atau kita bisa sebut dengan memori. Yang kelima, teknologi komunikasi. Dan yang keenam, mesin pemroses teknologi itu sendiri atau CPU. Selanjutnya, pendekatan teknologi informasi terhadap e-learning itu sendiri. Mengapa e-learning sekarang digunakan? Karena kecenderungan pendidikan saat ini itu berkembang di dunia internasional dalam konteks penggunaan TIK dalam pendidikan, sehingga memudahkan siswa untuk mendapatkan informasi lebih dari apa yang ia dapat di sekolah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Prisma Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Konsep pembelajaran melalui teknologi informasi. Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an, tetapi mulai bersifat komersial dan berkembang pesat sejak periode 1990. E-learning merupakan suatu penerapan teknologi informasi yang relatif baru di Indonesia. Mulai dikenal secara komersial pada tahun 1995, ketika internet membuka layanannya sebagai penyedia jasa layanan internet pertama. E-learning terdiri dari dua bagian, yaitu E dan learning. E merupakan singkatan dari elektronik, sedangkan learning berarti pembelajaran. Jadi, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa atau bantuan perangkat elektronika, khususnya perangkat komputer. Karena itu, e-learning sering disebut pula online course. Berbagai istilah digunakan untuk pendapat tentang pembelajaran elektronik, antara lain online learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Kemudian, 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning, yaitu kegiatan yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui teknologi informasi, pemanfaatan jaringan internet atau jaringan yang menggunakan LAN atau WAN. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya CD-ROM atau bahan cetak. Kemudian yang ketiga, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta layanan belajar apabila mengalami kesulitan. D. Faktor pendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi. Agar pembelajaran melalui pemanfaatan internet mencapai tujuan pembelajaran, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor lingkungan, meliputi institusi penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Institusi, yang dimaksud dengan institusi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi terutama dalam hal pembiayaan pengadaan dan perawatan semua peralatan yang berhubungan dengan internet seperti komputer, line telepon, biaya berlangganan ke internet service provider atau ISP, kemudian biaya penggunaan telepon dan lain sebagainya. Masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat adalah keluarga dan teman. Keluarga perlu memotivasi anak atau siswa agar menggunakan internet sebagai keperluan pendidikan, bukan hanya untuk bermain game saja. Kemudian siswa atau peserta didik yang meliputi usia, latar belakang, budaya, penguasaan bahasa, dan berbagai gaya belajarnya. Kemudian guru atau pendidik, yakni meliputi usia, latar belakang, gaya mengajar, pengalaman, dan personalitasnya. Dan yang terakhir, faktor teknologi, meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi ke internet, dan kemampuan pengoperasian internet, instalasi, dan lain-lain. Teknologi. Agar teknologi komunikasi dan informasi memberi manfaat besar dalam pendidikan, teknologinya harus dipersiapkan dengan secanggih-canggihnya.
Jika tidak, maka teknologi informasi bukan menjadi solusi, melainkan menjadi masalah baru dalam pendidikan. Jika faktor penentu keberhasilan pembelajaran melalui teknologi informasi bisa dioptimalkan, maka keberhasilan pembelajaran adalah suatu keniscayaan. Lebih dari itu, pembelajaran akan sangat menyenangkan dan lebih efisien dari aspek waktu, biaya, dan tenaga, apalagi kini dihadapkan dengan kondisi macet. Maka pembelajaran menggunakan teknologi informasi bisa menjadi solusinya. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga, yakni Saudara Sahirullah. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Prisma. Materi selanjutnya yaitu aplikasi dan ruang belajar pendukung e-learning. Dalam proses pembelajaran jarak jauh yang menggunakan e-learning atau daring, ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan untuk memudahkan proses pembelajaran. Di antaranya itu yang pertama ada Rumah Belajar. Rumah Belajar ialah aplikasi belajar daring yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan untuk menyediakan alternatif sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi. Di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa fitur yang membantu kita, diantaranya ada sumber belajar, laboratorium maya, kelas digital, bank soal, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru merupakan layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace, les private, serta konten-konten pendidikan yang isinya yang pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Selanjutnya itu ada aplikasi Google Chrome. Google Chrome atau yang dalam bahasa Indonesia yaitu Ruang Kelas Google adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Selanjutnya ada aplikasi Zenius. Aplikasi Zenius ini hampir sama dengan aplikasi Ruang Guru, di mana di dalam aplikasi tersebut disediakan ribuan video pembelajaran yang dapat kita akses mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan menggunakan kurikulum mulai dari KTSP, kurikulum K13, dan kurikulum K13 revisi. Yang selanjutnya ada aplikasi Edmodo. Edmodo adalah platform microblogging pribadi yang dikembangkan untuk guru dan siswa. Dengan mengutamakan privasi siswa, guru dan siswa dapat berbagi catatan, tautan, dan dokumen. Selain kelima aplikasi tersebut, masih ada banyak sekali aplikasi yang dapat membantu kita. Di antaranya yaitu ada aplikasi Meja Kita, Kuiper School, Sevima Edling, Google for Education, I Can Do, Sekolahmu, Moodle, Indonesia X, Cisco WebEx, Microsoft Office 365, dan Kelas Pintar, dan yang lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Sebelum kita membahas pendekatan saintifik pembelajaran, saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Pendekatan saintifik ialah kerangka ilmiah dalam pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif atau inductive reasoning
dibandingkan dengan penalaran deduktif atau deductive reasoning. Dalam tujuannya, pendekatan saintifik bertujuan agar tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan harapannya dapat ditempuh secara singkat. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, Lampiran 4, proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok. Di antaranya itu yang pertama ada mengamati. Mengamati ialah metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat. Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Selanjutnya itu menanya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Selanjutnya itu mengumpulkan informasi atau eksperimen. Mengumpulkan informasi atau eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Yang selanjutnya yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Mengasosiasikan atau mengolah informasi adalah kegiatan pembelajaran berupa pengolahan informasi yang sudah didapat dari hasil pengamatan atau eksperimen. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan yaitu merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, ataupun menggunakan media lainnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.